Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Yulianti Fadila, seorang mahasiswi dari Prodi Akuntansi dengan NIM 290150050 dan berasal dari Universitas Pancasakti Bekasi. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan atau membawakan materi perihal pola organisasi. Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini sampai habis. Terima kasih. Pertama-tama, mari kita bahas definisi organisasi terlebih dahulu. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan secara komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja yang khusus. Berikutnya, merancang lingkup kerja dan kaitan kerja. Lingkup kerja mengkaji masalah perilaku organisasi yang meliputi pembahasan mengenai perilaku individu. Ruang lingkup hanya terbatas pada dimensi internal dari suatu organisasi, dan lingkup kerja dirancang agar pekerjaan berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan. Sementara kaitan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha, di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah, di mana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Perjanjian yang sedemikian itu disebut perjanjian kerja, dan untuk pengertian tersebut jelaslah bahwa kaitan kerja adalah sebagai bentuk hubungan hukum lahir atau tercipta setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Isi pekerjaan dan hasil pelaksanaan pekerjaan. Isi pekerjaan pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai 1. Pembuatan perjanjian kerja, yaitu titik tolak suatu hubungan kerja. Yang kedua, kewajiban pekerja, yaitu melakukan pekerjaan sekaligus merupakan hak dari pengusaha atas pekerjaan tersebut. Yang ketiga, kewajiban pengusaha, yaitu membayar upah kepada pekerja, sekaligus merupakan hak dari si pekerja atas upah. Lalu yang keempat, berakhirnya hubungan kerja, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu cara penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Sementara hasil pelaksanaan pekerjaan mencakup laporan dari pekerjaan yang telah dilakukan, baik atau buruk, berhasil atau gagal. Hasil pelaksanaan pekerjaan selalu memiliki nilai positif atau negatif. Kemudian hasil tersebut akan dipertanggungjawabkan dengan bijak dan menjadi tolak ukur bagi setiap individu yang melaksanakannya agar menghasilkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Desain kembali jajaran kerja. Job redesign atau mendesain ulang pekerjaan adalah mengacu pada perubahan kerja yang meningkatkan kualitas atau produktivitas kerja. Dalam terminologi, ini termasuk juga rotasi atau job rotation, perluasan kerja atau job enlargement, dan pengayaan kerja atau job enrichment. Job redesign merupakan cara yang unik untuk meningkatkan efisiensi organisasi. Ada 3 alasan mengapa demikian, yaitu yang pertama, job redesign mengubah hubungan dasar antara pekerja dan pekerjaan yang sudah lama menjadi masalah human relation. Job redesign berasumsi bahwa pekerjaan itu sendiri mempunyai pengaruh yang kuat atas motivasi pekerja, kepuasan, dan produktivitas. Lalu yang kedua, job redesign tidak berusaha merubah sikap tetapi mengasumsikan sikap positif akan mengikuti jika pekerjaan ini didesain ulang dengan layak. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, job redesign membantu individu memperoleh kembali kesempatan untuk mengalami jerih payah dari melakukan sesuatu dengan baik. Ini lebih dari sekedar kepuasan. Ada juga perasaan berharga dan memiliki kemampuan di mana pekerja merasa tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Job redesign menjadi alat yang ampuh karena menjadi basis untuk mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia. Desain kembali ke dalam kerja. Menurut Stewart and Stewart, keadaan kerja sebagai serangkaian kondisi lingkungan kerja dari suatu perusahaan yang menjadi tempat bekerja dari para karyawan yang bekerja di dalam lingkungan tersebut.
Yang dimaksud di sini adalah kondisi kerja yang baik, yaitu nyaman dan mendukung pekerja untuk dapat menjalankan aktivitas dengan baik, meliputi segala suatu hal yang ada di lingkungan karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja, serta keselamatan dan keamanan kerja. Teori-teori organisasi. Teori organisasi adalah suatu konsepsi, pandangan, tinjauan, ajaran, pendapat atau pendekatan tentang pemecahan masalah organisasi sehingga dapat lebih berhasil, bahkan pada gilirannya organisasi dapat mencapai sasaran yang ditetapkan. Adapun yang dimaksud masalah itu sendiri adalah segala sesuatu yang memerlukan pemecahan dan pengambilan keputusan. Masalah yang dihadapi oleh organisasi sangat kompleks dari setiap masalah organisasi yang sangat kompleks. Itu memunculkan berbagai kajian untuk lebih memahami efektivitas organisasi. Dari usaha intelektual itu kemudian berkembanglah berbagai teori organisasi dengan berbagai kaidah dan rumusnya. Teori-teori organisasi. Di sini saya cantumkan ada 3 teori organisasi, yaitu yang pertama, teori organisasi klasik. Teori ini biasa disebut dengan teori tradisional atau disebut juga teori mesin. Berkembang mulai 1800-an atau pada abad ke-19, dan dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi, serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku, serta tidak mengandung kreativitas. Dikatakan teori mesin karena organisasi ini menganggap manusia bagaikan sebuah onderdil yang setiap saat bisa dipasang dan digonta-ganti sesuai kehendak pemimpin. Yang kedua, teori neoklasik. Pada aliran neoklasik biasa disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik, dan teori ini merupakan penyempurnaan teori klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Dalam pembagian kerja neoklasik, memandang perlunya partisipasi, perluasan kerja, dan manajemen. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu teori modern. Teori ini muncul pada tahun 1950 sebagai akibat ketidakpuasan atas 2 teori sebelumnya yaitu klasik dan neoklasik. Teori modern sering disebut dengan teori analisa sistem atau teori terbuka yang memadukan antara teoklasik dan neoklasik. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai suatu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan, dan apabila ingin dapat bertahan hidup, maka ia harus beradaptasi dengan lingkungan. Lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kelangsungan, eksistensi, keberadaan, dan lain-lain yang menyangkut organisasi baik dari dalam maupun dari luar. Ada 2 macam lingkungan dalam organisasi. Yang pertama lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Untuk lingkungan internal antara lain yaitu human resource yang mengurus perihal SDM atau sumber daya manusia, dan yang kedua adalah seperti financial atau keuangan, manajemen yang mengatur tentang manajemen, market atau mengatur tentang pasar, infrastruktur, information system, research and development, dan manufacturing. Lalu untuk yang eksternal itu terbagi menjadi 2, yaitu ada makro dan juga mikro. Yang lingkungan makro ini ya dalam lingkungan eksternal. Lingkungan makro berasal dari luar dan sifatnya tidak langsung. Sementara untuk lingkungan mikro berasal dari luar yang sifatnya langsung. Untuk lingkungan mikro, contohnya sendiri seperti supplier, customer, dan kompetitor. Desain organisasi. Desain organisasi adalah penyusunan dan pengubahan struktur organisasi. Desain organisasi juga berhubungan dengan proses yang ditempuh para manajer untuk menciptakan struktur tugas dan wewenang. Proses tersebut merupakan pengambilan keputusan manajer untuk mengevaluasi keuntungan relatif dan beberapa pilihan struktur organisasi dan juga wewenang. Adapun suatu proses yang meliputi keputusan mengenai 6 elemen kunci, yaitu spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi, dan desentralisasi formalisasi.
Desain organisasi mikro atau desain pekerjaan. Desain organisasi mikro bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang penting bagi karyawan serta menghilangkan rintangan di tempat kerja. Lingkup kerja dari desain organisasi mikro yaitu kaitan kerja atau hubungan kerja, desain pekerjaan, dan isi pekerjaan. Desain organisasi makro. Dalam desain organisasi makro itu terdapat dua teori organisasi, yaitu pertama menurut teori organisasi klasik, ciri-ciri struktur yang efektif yaitu spesialisasi tinggi, departemen homogen, rentang kendali sempit, dan wewenang relatif sentralisasi. Lalu menurut teori sistem 4, ciri-ciri struktur yang efektif adalah relatif kurang dispesialisasikan, departemen heterogen, rentang kendali lebar, serta wewenang didesentralisasi. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai materi pola organisasi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan mohon maaf apabila banyak kekurangan maupun kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.